Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas yaitu tentang ancaman melewati orang yang sedang salat, besarnya dosa orang yang melalui orang yang sedang salat. Kita sudah panjang lebar bahas masalah itu, kemudian kita sambung berikutnya yaitu at-tarhib man taraka as-salah ta'ammudan wa ikhrajuha an waqtiha tahawunan. Ancaman bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja dan keluar dari waktu salat dalam keadaan tahawun, meremehkannya. Di sini akan dibahas tentang hadis-hadis yang menyangkut ancaman dari Allah dan Nabi bagi mereka yang meninggalkan salat atau meremehkan salat. Hadis yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, bainar rajul wa bainal kufri tarkus salah. Pembatas antara seorang yang mukmin dengan kafir, yaitu ketika dia meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Buraidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan kafir adalah salat. Apabila kita meninggalkannya atau barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Dan banyak hadis-hadis lain yang sejenis dengan bahasa ini, namun maksudnya sama. Ada satu hadis lagi tentang julukan kafir bagi mereka yang meninggalkan salat. An Abdullah bin Shaqiq al-Uqayli radhiyallahu anhu qala kana ashabu Muhammadin la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghairu salah. Sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melihat ada amalan yang mereka tinggalkan yang bisa menjadi kafir kecuali salat. Baik, kita lihat ini dulu, jemaah belaka Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa dalil ini ada bunyi kafir dalam bahasa hadis ini. Dan Rasulullah sedang membatasi
tentang batasan seorang disebut mukmin dan kafir ternyata ada pada urusan salat. Hadis yang pertama tadi Rasulullah mengatakan pembatas seseorang antara imannya dengan kekafiran adalah salat. Maksudnya seseorang masih disebut mukmin apabila dia salat, dan seseorang berhak dan layak disebut kafir ketika dia meninggalkannya. Lalu di dalam hadis yang kedua tadi disebutkan perjanjian antara kita, yaitu selaku mukmin dengan kafir adalah salat. Ini perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyatakan diri sebagai muslim dan kita menyatakan diri percaya pada Allah, percaya pada Rasulullah, pada malaikat, hari kiamat, surga, neraka, itu semua berawal dari salat, ketaatan pada salat. Ketika kita tinggalkan itu, maka lepaslah perjanjian itu. Artinya berubah menjadi kafir. Sahabat Nabi dalam hadis yang ketiga kita baca itu tidak melihat ada amalan yang lebih hebat yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan kekafiran kecuali salat. Artinya kalau bicara masalah amalan selain salat, di dalam syarah hadis ini, kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan, mereka tidak menyebut kafir, tapi fasik. Kalau ada orang yang meninggalkan haji, maka mereka menyebutnya fasik. Ada orang tidak bayar zakat, mereka juga menyebutnya fasik. Tapi ketika bicara masalah salat, ketika meninggalkan salat, maka mereka mulai mengeluarkan kalimat kafir. Nanti ada hadis lagi berikutnya, man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah mengumumkan kekafirannya. Jadi dari hadis-hadis ini banyak sekali hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Munziri tentang bahayanya meninggalkan salat. Kita lihat dari hadis-hadis yang pertama tadi bahwa berbahayanya meninggalkan salat karena kita telah divonis menjadi kafir. Dan di sini ada khilaf di antara para ulama, apakah yang dimaksud kafir i'tiqadi atau kafir amali? Apakah yang dimaksud kafir meninggalkan salat itu kafir aqidah, artinya kita berpindah aqidah menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, atau kita mengamalkan amalan orang kafir, kafir amali, karena orang kafir tidak salat. Orang kafir, amalan yang ada di dalam orang Islam, mereka bisa tiru dan ada kemiripan-kemiripan, kecuali salat. Kalau kita mengandalkan puasa Ramadan, mereka pun ada hari-hari yang mereka berpuasa, walaupun sedikit-sedikit beda. Kalau kita menyatakan tentang membayar zakat, mereka pun ada kutipan seperti zakat. Itu gereja itu ada kutipan seperti zakat. Dalam setiap agama ada urusan bayar-membayar. Kalau kita menyatakan haji, maka mereka pun punya ritual. Walaupun tidak mirip haji, tapi mereka punya gaya seperti itu. Mereka setahun sekali akan menuju ke Vatikan bagi kaum Nasrani. Bagi kaum Yahudi, mereka akan berusaha untuk bisa sampai ke Yerusalem, dinding tangisan Haitul Buka. Mereka akan mengunjungi
Israel untuk bisa menyatakan puncak keyahudiannya. Jadi ada ritual-ritual mengunjungi satu tempat dalam kurun waktu tertentu. Satu-satunya kafir yang tidak mau dan tidak sama sekali mendekat adalah salat. Tidak ada orang kafir yang mau melakukan salat seperti orang Islam. Tidak ada. Makanya pembeda kita dengan kafir adalah salat. Begitu kita tinggalkan salat, maka sudah layak disebut kafir. Sekali lagi, ulama berbeda pandangan. Apakah ini kafir berpindah agama atau kafir amalan? Menurut jumhur ulama, selain mazhab Hambali, yang dimaksud dalam hadis-hadis tadi adalah kafir amali. Yaitu kita mulai berubah menjadi orang-orang yang kafir karena meninggalkan salat. Sebagaimana orang kafir tidak melakukan salat, begitulah kita. Dalam tanda kutip, ini lebih layak disebut dengan kalimat fasik. Makanya orang tidak salat itu fasik. Dalam pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i di dalamnya. Orang fasik masih diterima taubatnya, tapi ada perkara-perkara yang dia tidak diizinkan untuk melakukan yang menyebabkan berubahnya status hukum. Contoh, menjadi wali nikah. Dalam kitab-kitab, orang yang tidak salat kehilangan syarat. Kehilangan syarat adalah sehingga dia tidak layak menjadi wali. Maka orang yang tidak salat tidak sah menikahkan anaknya yang gadis sampai dia taubat. Ini menunjukkan status hukum itu bisa berubah kalau dinikahkan oleh wali yang fasik akibat tidak salat, dan memang tinjauan utamanya adalah salat. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi kalau jumhur ulama mengatakan orang ini kafir kalau tidak salat, maka kalau dia matinya seperti matinya orang kafir walaupun akidahnya masih Islam. Maka nanti dihukumi dan diazab oleh Allah seperti azabnya orang kafir. Namun hak Allah untuk mengangkat seorang yang mukmin dari neraka itu hak Allah selama dia mukmin, belum kafir akidah. Nah, kemudian para jumhur ulama merinci kembali, kalau orang ini meninggal dunia, orang tidak salat, apakah kita boleh mensalatkannya atau tidak? Jadi ada orang yang tidak salat, sepanjang hidup tidak salat. Ini orang ketika meninggal dunia, kita yang sesama mukmin ini, apakah mensalatkannya atau lebih baik tidak mensalatkannya? Karena dia sendiri tidak salat. Sering kadang-kadang ada nasihat-nasihat, berdirilah di belakang imam sebelum engkau diletakkan di depan imam, salatlah sebelum disalatkan. Itu nasihat-nasihat itu kadang-kadang hari ini ditinggalkan oleh orang banyak. Jumhur ulama menjawab, kalau jenazah ini mengingkari salat dan mengingkari kewajiban salat, maka dia tidak boleh disalatkan. Jadi dia bukan hanya tidak melakukan salat, tapi mengingkari kewajiban salat. Kalau kita tanya selama hidupnya, salat itu wajib atau tidak? Dia jawab, apa dia wajib? Mana wajibnya? Di sini mulai muncul ajaran sesat. Makanya ajaran-ajaran sesat itu rata-rata mulai bermain di ranah salat. Munculnya beberapa ajaran sesat itu menyatakan salat tidak wajib. Ingat waktu millata Abraham juga ada ajaran
orang Islam, tapi lebih kepada kepercayaan atau disebut dengan eling. Saya sudah pernah jumpa Pak dengan salah satu pengikut eling ini, dan memang tidak solat. Jadi ketika sudah datang waktu solat, dia hanya duduk, diam sebentar, merenung bahawa dia telah melakukan ibadahnya kepada Allah. Jadi dengan eling, dia hanya dengan merenung begitu, selesai. Tidak solat. Subhanallah. Dia tidak solat. Tapi KTP Islam, dia ngaku Islam, tidak solat sama sekali. Kalau orang ini mati, dan kita tahu waktu kita diskusi dengannya, solat wajib tidak? Oh, tidak wajib. Nah, solat itu tidak wajib, cukup hanya kita fikir saja, renung saja, tafakkur saja bahawa Allah itu ada, kemudian itu model gaya-gaya itu tu. Maka tidak boleh disolatkan kalau dia mengingkari kewajiban solat. Dan yang paling tegas dalam masalah ini mazhab Hanafi. Itu menyatakan enggak boleh disolatkan selama dia mengingkari kewajiban solat. Namun kalau tipe B, tipe yang kedua itu, dia tidak mengingkari solat, tapi dia tidak mau solat. Tidak mau solat. Jadi kalau kita tanya, nak wajib semayang? Dia menyatakan wajib. Mandrona pekahanan semayang? Kalau wajib, kenapa kamu tidak solat? Alana, ya memang kayak mana? Memang ayah halung hanai semayang. Mak halung hanai semayang. Dia tidak mau solat, tapi dia yakin solat itu wajib. Nah, yang model begini, para jumhur ulama mengatakan bahawa ini tetap harus disolatkan, melepaskan kewajiban fardu kifayah kita terhadap sama mukmin. Masalah urusan dia dengan Allah, biarkan dia yang tanggungjawab dengan Allah. Makanya kadang-kadang mulut kita kadang-kadang terpaksa berbohong. Waktu imam solat jenazah menyatakan, "Apakah mayatnya jroh?" katanya. Apakah mayat ini jros? Good. Baguskah mayat ini? Kita tahu, satu kampung kita tahu bahawa dia enggak solat. Kadang-kadang dengan terpaksa jroh dalam hati kita, palih kelong. Padahal hanya semayang. As-sana' 'alal mayyit memang sunnah. Memuji mayat sunnah. Tapi untuk diingat dalam kitab bahasa pujian itu, as-sana' itu pujian di dalam hati. Pujian yang sebenarnya itu yang keluar dari dalam hati. Dan enggak mesti di depan jenazah. Ketika namanya dipanggil, kita langsung berdetak hati kita. Itu orang baik. Sudah meninggal, orang baik. Salah satu sahabat kita yang selalu berjamaah, itu sudah mulai mengalir puji-pujian kepadanya. Dapat pujian dari kaum mukmin, salah satu penyelamat pada jenazah. Maka cukup berbahaya orang yang meninggalkan salat. Kalau mazhab Hambali langsung mengatakan kafir i'tiqadi, itu kafir aqidah. Orang tidak salat. Dalam mazhab Hambali berjamaah, salat berjamaah wajib. Dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah. Mazhab Hanafi dan Maliki sunnah muakkad. Jadi kalau mazhab Hambali menyatakan salat berjamaah wajib, yang enggak salat berjamaah, dia telah melakukan dosa besar. Yang tidak salat kafir. Yang tidak salat kafir. Dan ini kenapa bisa terjadi? Padahal salat ini penentu hidup matinya kita di akhirat. Penentu hidup matinya kita. Kalau masuk surga kita hidup. Masuk neraka, Masya Allah kita mati. Walaupun tidak mati-mati. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak hidup, tidak mati. Karena begitu mau hampir mati, dihidupkan lagi. Dibakar lagi, kemudian hampir mati lagi, dihidupkan lagi. Terus saja begitu. Yang bisa penyelamat pertama adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Hamba itu yang paling utama ditanya Allah adalah salat. Salatnya beres, ada salat, diterima salat, tidak asal-asalan, maka kemudian baru diuruskan amalan-amalan yang lain. Tidak ada salat, sehebat apapun bapa bersedekah, sehebat apapun wakaf di masjid, menyemayang yang terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cuma minta sederhana, salat.
Makanya dalam Al-Quran itu kalimat salat diulang ratusan kali. Aqimus salat, aqimus salat, dirikanlah salat, dirikanlah salat. Kenapa harus salat? Karena salat adalah salah satu bukti kita telah menyatakan diri kita hamba. Jadi pembuktian, salah satu bukti yang paling kuat kita hamba ketika kita mulai merendahkan badan, kepala sudah sejajar dengan kaki. Kita ini kalau sudah kalah berkelahi, sudah kalah berantam, lalu musuh kita yang menang mengatakan, cuma kike, mahan kuta ke katanya. Kata si musuh tu, cium kaki saya. Kalau enggak, saya bunuh. Di saat seperti itu, demi menyelamatkan nyawa, kita akan cium kakinya dan kita menyatakan kita kalah. Itu ibarat kita ini mengakui diri kita hamba ketika kepala kita sudah sampai di tanah, sejajar dengan kaki. Kita ingin menyatakan, ya Allah, akulah hamba, engkaulah Tuhan. Dan itu ada pada salat. Tidak ada pada zakat, tidak ada pada puasa, tidak ada pada haji. Pada salat. Makanya Allah ingin melihat mana hambaku yang layak dimasukkan surga. Tapi Masya Allah, hari ini orang meninggalkan salat. Saya berulang-ulang di mana-mana masjid saya katakan, getanya orang Acehnya baik mabuk. Jangan terlalu mabuk dengan nama Aceh. Sehingga selalu merasa bahawa kita seakan-akan bangsa terpilih. Kita ini seakan-akan bangsa pilihan. Sibuk dengan memuji-muji, mengagung-agungkan memori kita kepada nenek moyang kita, kerajaan Samudra Pasai. Dulu mereka orang-orang yang mungkin saleh, kadang kita tidak tahu melihat kenyataannya, tapi insya-Allah saleh. Dari peninggalan-peninggalan, cara memutuskan hukum, banyak orang-orang saleh terdahulu. Lalu kita disibukkan dengan harumnya nama nenek moyang kita. Lalu kita tidak salat. Kita tidak salat, tapi pegahaba indatu. Nyo indatu getanyo nenek moyang kita begini, banyak begini, macam kita lakukan. Waktu kita mengatakan itu, kita tidak salat. Seakan-akan kita ingin mengatakan bahawa kita ini bangsa yang gara-gara nenek moyang kita bisa selamat. Tidak ada jaminan itu, Pak. Malu kita hari ini mengatakan Aceh ini Serambi Mekah. Malu. Begitu orang luar masuk ke Serambi Mekah, mulai dari ujung pertama, dari Medan masuk ke sini, orang menyangka masih di Medan. Kita masuk perbatasan Medan, orang bilang, ini sudah masuk Aceh, sudah masuk. Belum ada perubahan apapun. Ketika sudah mulai masuk ke timur sedikit, terus masuk ke dalam sini, sudah nampak orang berjilbab, orang begini, sudah bagus. Ketika dia duduk bersama kita, ternyata cukup banyak orang Aceh tidak salat. Cukup banyak tidak salat. Anak-anak muda kita rusak, disibukkan dengan berbagai fasilitas dunia. Dalam kedai kopi, truk waktu maghrib, mentang duduk, ngahana malai. Tidak malu sedikit pun, duduk di kedai kopi, ketika datang waktu maghrib, enggak meninggalkan, enggak ada malu lagi. Dan enggak ada sungkan. Dulu kan kita begitu waktu maghrib, kalau enggak salat, paling kurang pindah dari kedai kopi itu. Jadi, jangan nampak sama orang kita enggak salat. Hari ini, hatinya bebal. Biasa aja. Orang lewat, enggak pun merasa tersindir. Seharusnya pemerintah wajib melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Mereka yang menyandang gelar ulama tidak boleh diam. Paling kurang kerjasama dengan pemerintah. MPU wajib kerjasama dengan pemerintah. Coba tegaskan urusan-urusan seperti ini. Jadi jemaah melaka Allah SWT, kenapa mereka tidak takut lagi? Tidak ada lagi yang melarangnya. Tidak ada lagi yang melarang. Kadang-kadang yang kita sedih, pemerintah-pemerintah pun ada di kedai kopi itu. Bukan rakyat biasa, di pemerintah pun dalam situ dia duduk. Na'udzubillah,
Allah Subhanahu wa taala memang telah menyatakan dalam Maryam 59, Allah katakan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahwan fasawfa yalqauna ghayya. Akan datang suatu masa, kata Allah. Jadi sebelum ayat itu bicara dulu tentang masa-masa kenabian, mulai dari Nabi Adam terus sampai Ibrahim, Ismail dan seterusnya sampai Nabi Muhammad. Mereka semua mendirikan salat, mereka semua menegakkan salat, kata Allah. Lalu kemudian mulai ayat fa khalafa, akan datang suatu masa, tidak lama, kata Allah, karena Allah memakai fa itu tidak ada jeda. Tidak lama setelah itu akan muncul kelompok-kelompok adha'us salah, yang mulai tidak salat, beramai-ramai, bukan satu dua orang, khalfun, beramai-ramai tidak salat, kata Allah. Akan datang masa itu. Bukan hanya tidak salat, wattaba'us syahawat, mereka juga sudah tidak salat, memperturutkan hawa nafsu. Kan jadi benar Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bukan hanya tidak salat. Ini tidak salat ni, maghrib tidak salat. Contoh, tapi sedang main game judi online, tidak salat, sedang bermain game judi online. Jadi sekaligus dengan menunaikan nafsunya. Apa kata Allah? Fasawfa yalqauna ghayya. Lihatlah nanti, kata Allah. Mereka akan masuk, dicampakkan ke dalam ghayya. Dalam tafsir disebutkan ghayya itu, ada yang mengatakan lubang khusus neraka untuk orang yang meninggalkan salat. Ada yang mengatakan ghayya itu neraka khusus yang kemudian dinamakan dengan sakar. Ada yang mengatakan dalam tafsir ghayya lubang di dalam lubang. Ini neraka, ada tempat VVIP khusus untuk mereka yang hendak sembahyang. Hinan ke dihambur menu. Di situ dihambur semuanya. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi hari ini adalah tanda-tanda kita menuju kepada kiamat, kehancuran. Karena tanda-tanda kiamat akan tercabut ruh salat. Orang tidak lagi mau salat. Kalau anak-anak hari ini tidak salat, sebenarnya itu cerminan dari bagaimana orang tuanya. Anak itu kan cerminan kita. Kenapa anak enggak salat? Kenapa hana mobile sembahyang membaca? Tidak ada bau-bau salat sedikit pun. Ada orang yang bolong-bolong. Mungkin dulu waktu diajarkan orang tuanya juga bolong-bolong. Tapi berarti kita tahu ni orang tuanya berarti masih mengajarkan salat. Walaupun mungkin orang tuanya pun bolong-bolong salatnya. Karena anak itu memang cerminan. Bagaimana cara kita didik, itulah muncul anak. Orang tua sangat berperan dalam urusan ini. Maka anak yang tidak salat, itu menunjukkan ada yang error pada orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya tidak salat, bisa jadi ada salat tapi meremehkan salat, bisa jadi orang tuanya salah didik. Jangan salahkan pesantren. Di tangan kita dari umur 0, dari umur 1 sampai umur 12 tahun. Berarti sudah 12 tahun di tangan kita. Masuk pesantren umur masuk ke 13 tahun. 6 tahun di pesantren, 12 tahun di tangan kita. Mana lebih besar pendidikan yang diterima? Dari orang tuanya. Sedangkan Nabi SAW itu sudah mulai menyuruh salat dari umur 7. Dari umur 7 tahun sudah mulai mewajibkan salat. Walaupun belum wajib secara hakikat, tetapi sudah wajib dalam pendidikan. Tidak mau salat umur 10, pukul, kata Rasulullah. Suruh pukul. Ini banyak orang tua kadang-kadang munafik. Anak suruh salat, nak ke masjid. Pergi ke azan abang. Azan abang, adik pergi. Udah azan pergi. Abang dengan adik pergi, di jalan mereka berbisik-bisik. Ayah suruh kita salat. Dia enggak pernah ke masjid. Cuma dia enggak berani mengungkapkannya di depan ayahnya karena kena tumbuk 2 kali. Kalau dia bilang di depan ayahnya, ayah enggak solat, muam kena tampak lah, dia kata. Enggak usah urusan ayah, kalian yang penting masuk surga. Ayah dalam neraka enggak apa-apa, katanya. Ini ayah bangai. Suruh anak solat, dia enggak solat. Makanya paling banyak masjid-masjid yang nampak anak-anaknya aja, bapaknya enggak nampak. Paling banyak itu.
Salah didik waktu solat, waktu mengajarkan solat. Kadang-kadang begini, kita ini error waktu mengajar solat, kita tidak istiqamah mengajarkannya. Ketika Rasulullah sudah memulai menyuruh solat di umur 7 tahun, itu jangan lepas, satu waktu pun jangan lepas. Batasan pendidikannya untuk membuat lengket solat 3 tahun. 3 tahun, 7 sampai 10, jangan lepas satu waktu pun. Subuh bangunkan, duhur cari, kontrol, asar suruh pulang dulu, dari main-main pulang, solat. Jangan lepas satu waktu pun. 3 tahun berhasil kita didik, tidak satu waktu pun dia meninggalkannya. Walaupun dia mungkin solatnya antara sah dan tidak. Namanya anak-anak solat, mana ada beres-beres sekali. Tapi kita jaga betul sehingga insya-Allah di atas 10 tahun lengket solat di hatinya. Dengar azan gelisah di hatinya. Kemanapun dia pergi, dia mulai merasa belum solat, belum solat. Kenapa? Kita istiqamah mendidiknya dalam umur itu. Itu kan Nabi yang ajarkan. Nabi paling tahu cara melengketkan solat dalam hati. Maka orang-orang yang hari ini solat tidak, itu gara-gara model diajarkan juga bolong-bolong. Subuh enggak dibangunkan. Ketika suami mau membangunkan, isteri yang mengatakan, "Baiknya pegel, enggak usah bangunkan, cukup sayang." Sayang kali kita lihat-lihat wajahnya, masya-Allah. Ini anak kita juga, bang. Enggak usah keras-keras kali lah. Sekali-sekali enggak solat, namanya juga anak-anak, enggak apa-apa. Udah, isteri menahan supaya anak tetap tidur. Suami kalau sudah isteri ngomong, kadang-kadang enggak berani buat apa-apa, Pak. Karena Nabi Adam aja jatuh di tangan isteri. Kadang-kadang isteri yang keras. Isteri sudah bawa rotan, suami yang mengatakan, "Ni apa hane? Ini anak kita satu-satunya. Jangan pukul-pukul. Kalau dia enggak salat enggak apa-apa. Sekali-sekali kan enggak apa-apa." Akibat sekali-sekali enggak apa-apanya muncul generasi-generasi subuh enggak salat, zuhur ada, asar enggak salat, maghrib ada. Pulang ke rumah enggak balik lagi waktu Isya. Model-model itu model-model yang diajarkan enggak apa-apa benar. Itu generasi-generasi enggak apa-apa namanya. Maka jemaah maka Allah, seharusnya kita harus tahu itu masa pendidikan itu masa yang membuat kita akan mendapatkan hasil yang manis. Makanya jangan sampai dibisik syaitan, merasa iba, merasa ini, itu di luar salat silahkan. Makanya ada pendidikan yang error waktu kita mengajarkan salat. Maka jemaah maka Allah Subhanahu wa taala cukup dengan bahasa kafir sudah menunjukkan beratnya hukuman orang-orang yang meninggalkan salat. Makanya dalam ayat disebutkan penduduk surga diizinkan melihat-lihat keadaan penduduk neraka, lalu mereka bertanya kepada penduduk neraka, qalu ma salakakum fi saqar, wahai penduduk neraka saqar, apa yang membuat kalian masuk ke sini? Kata penduduk neraka. Jadi salah satu keizinan dari Allah, penduduk neraka boleh lihat, penduduk surga boleh lihat neraka. Kenapa boleh lihat? Supaya mereka meyakini dalam hati, benar di dunia Allah sebutkan neraka dalam Al-Quran, ternyata benar, ternyata begini. Semakin bertambah-tambah syukur mereka kepada Allah bahwa mereka menjadi penduduk surga. Diizinkan tu jalan-jalan sore kita lihat neraka, Pak. Kita nanti ni kalau insya-Allah masuk surga kita semuanya, Pak, nanti kita JJS-nya lihat-lihat neraka. Kita lihat neraka, kita ini tanpa tersiksa. Dan ternyata Allah sudah bongkar salah satu percakapan penduduk neraka bertanya kepada percakapan penduduk surga dengan neraka. Mereka tanya, apa yang membuat kalian masuk ke neraka Saqar ini? Jawaban penduduk neraka, lam naku minal musallin. Kami di dunia tidak salat. Nanti ada amal lain, walam naku nut'imul miskin dan seterusnya. Tak pernah memberi makan orang miskin, tak pernah sedekah, tak pernah peduli dengan anak yatim. Tapi kekuatan intinya gara-gara enggak salat. Jadi sudah dipastikan orang enggak salat itu dalam neraka. Berapa tahun terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah keluarga. Jagalah keluarga, jagalah isteri, karena anak dan isteri kita ditanya apa?
isteri enggak solat, itu jangan fikir kita bebas. Tidak. Anak enggak solat, jangan fikir kita bebas. Yang cukup sayang hari ini, ayah sudah meninggal. Karena pendidikan enggak solat, anak meneruskan enggak solat. Ayah membawa dosanya sendiri, lalu dihantam dengan dosa bonus. Dosa plus, iaitu jariah, dosa jariah dari anaknya yang tidak solat. Anak sibuk dengan memanggil-manggil orang sama dia sini, kemudian ngaji di depan kuburan, kemudian macam-macam. Untuk pada umur 3 pegat dalam kenangan untuk ayah ngaji. Ada yang cetak Yasin, cetak Quran, taruh foto ayah. Dia enggak solat. Padahal dengan dia tidak solat, dia sedang menambah siksa orang tuanya. Karena kekuatan yang paling hebat hubungan antara mayat dengan yang hidup adalah hubungan nasab. Paling kuat. Dalam kitab fiqh Islami Wa'adillah itu disebutkan mayat tidak bisa, ruhnya tidak bisa keluar untuk melihat keluarga. Tidak bisa keluar. Namun dinampakkan keadaan keluarganya untuk si mayat. Malaikat datang menyatakan, nak Kangi, coba lihat, anakmu tidak salat. Karena kamu enggak pernah mendidik salat. Langsung disikat habis oleh malaikat. Malaikat enggak ada rasa iba. Jangan fikir malaikat itu ada waktu bermohon-mohon, tolong jangan siksa lagi, tolong. Lalu malaikat akan berkata, iya sayang ya, kasihan ya. Dia enggak ada. Malaikat itu orang taat. Allah suruh siksa terus-terusan tu. Kalau kita kan masih ada rasa-rasa sayang. Masih ada lah, kita siksa 2 kali kan sayang. Mereka tidak ada. Maka oleh karena itu, jangan sampai hancur hidup gara-gara tidak salat. Baik, saya berhenti di sini.